Assalamualaikum anak-anak ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalaulah kamu sedang berjalan, jangan sampai pikiran melayang. Marilah kita dulu kenalan. Katanya tak kenal maka tak sayang. Jalanlah gadis dengan si dia, berjalan dengan hati bahagia. Perkenalkan, nama Ibu Sylvia, guru ekonomi manis dan ceria. Anak-anak ibu, boleh dilihat biodata ibu. Oke, dengan nama Ibu Sylvia Novianti. Oke, Pekanbaru 2 November 1986. Oke, mata pelajaran Ibu ampu ekonomi. Oke, riwayat pendidikan. Ibu pernah SD ya, pernah SMP, pernah SMK, S1 dan S2. Oke, riwayat pekerjaan, Ibu mengajar sebelumnya di SMA N2 Kampar Timur dari tahun 2010. Oke, selanjutnya baiklah kita masuk kepada materi kita, yaitu materi tentang akuntansi perusahaan dagang. Siklus akuntansi perusahaan dagang. Semester yang lalu kalian sudah belajar tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Semoga materinya itu bermanfaat di siklus akuntansi perusahaan dagang. Mudah-mudahan siswa-siswa ibu sekalian sudah paham semua tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Apa itu perusahaan jasa dagang? Nah, kita pelajari dengan membuat kompetensi dasarnya, yaitu menganalisis penyusunan siklus akuntansi dan membuat laporan keuangan pada perusahaan dagang. Apa tujuannya? Kalian bisa mengerti tentang perusahaan dagang, mengidentifikasi karakteristik perusahaan dagang, mengidentifikasi syarat penyerahan barang dan syarat pembayaran barang, mengidentifikasi akun-akun khusus yang terjadi pada perusahaan dagang. Nah, lanjut. Nah, apa indikatornya? Kalian bisa mendeskripsikan perusahaan dagang, mengidentifikasi karakteristik perusahaan dagang, tahu tentang syarat penyerahan barang dan pembayaran, serta akun-akun yang terjadi pada perusahaan dagang. Nah, apa itu perusahaan dagang? Nah, perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatannya membeli barang dengan tujuan untuk dijual kembali tanpa proses lebih lanjut. Nanti langsung bulat ya dijual ya. Oke. Apa saja sih karakteristik perusahaan dagang itu? Dapat dilihat dari beberapa sudut, diantaranya sudut aktivitas, yaitu membeli barang dengan tujuan untuk dijual kembali. Kemudian selain itu juga melakukan transaksi serupa yang dilakukan perusahaan jasa, seperti transaksi penerimaan piutang, pembayaran utang, pembayaran biaya, dan sejenisnya yang dilakukan perusahaan jasa yang juga dilakukan oleh perusahaan dagang. Jadi intinya kalau karakteristik perusahaan dagang ini cuma adanya di pembelian barang, penjualan barang, itu yang berbeda dengan perusahaan jasa. Selanjutnya, syarat pembayaran barang. Nah, kenapa ada syarat pembayaran barang? Ya, karena tidak semua pembeli itu berkarakter sama. Apa itu syarat pembayaran? Ya, adalah mekanisme atau tata cara pembayaran harga barang yang dibeli. Ya, ada tunai, ada kredit. Nah, kalau dalam kredit itu ada syarat pembayarannya dicantumkan. Kalau ada syaratnya pembeliannya tunai, biasanya perusahaan itu memberikan potongan harga. Dan potongan harga itu dibukukan di pembukuan, makanya dia agak berbeda sedikit dengan perusahaan jasa pencatatannya. Nah, apa contohnya ini? N/30, apa itu artinya? Nah, artinya pembayaran seluruh barang dagang dapat dilakukan selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal faktur. E_EOM artinya end of month, artinya di
akhir bulan. Pembayaran seluruhnya seluruh barang dagangan itu dilakukan paling lambat akhir bulan. Jadi misalnya kalaupun dia tanggal 5, tanggal 15 tengah bulan, dia paling lambat tetapnya tanggal 31 Maret. Maksudnya akhir bulan tanggal 30 atau tanggal 31 ya. Kemudian ada contohnya C2/10 N/30. Artinya 2/10 ini artinya pembeli dapat menerima potongan harga sebesar 2% jika dia membayar dalam waktu 10 hari. Kemudian paling lambat pembayarannya adalah 1 bulan. Oke, sudah ya. Mungkin referensinya kalian bisa mencari lagi di searching internet ya. Selanjutnya, syarat penyerahan barang ya. Apa itu syarat penyerahan barang? Adalah kesepakatan antara pembeli dan penjual mengenai tempat serah terima barang yang diperjualbelikan. Nah, sekarang ini banyak ya contoh-contoh yang bilang COD gitu. Kalau COD itu cash on delivery namanya ya. Cash on delivery itu artinya kita membayar di tengah jalan. Jumpa di mana? Ada juga seperti itu, tapi itu barang-barang yang bisa dibawa tidak memerlukan truk, yang tidak merepotkan ini ya. Nah, kemudian ini ada juga beberapa contoh penyerahan barang. Yang pertama, franko gudang penjual. Artinya penjual menyerahkan semua barang yang dibeli pada pembeli di gudang penjual ya. Jadi biaya angkut dari gudang penjual itu ditanggung oleh pembeli. Nah, yang kedua, franko gudang pembeli. Artinya penjual menyerahkan barang semua barang ke gudang pembeli. Maksudnya ini ya, ini salah nih tulisannya ya. Oke. Jadi segala biaya yang ditanggung yang terjadi setelah itu di gudang ditanggung penjual ya. Jadi pembeli tidak ada membuat akun biaya angkut pembelian, tidak ada ya. Oke, karena barangnya sudah bulat-bulat di gudang. Kemudian cost insurance and freight, artinya pihak penjual harus menanggung beban pengiriman barang dan premi atas kerugian barang yang dijual. Oke ya, jadi apapun kejadiannya penjual yang menanggung beban pengiriman. Ada asuransinya sekalian. Lanjut ya. Nah, ini dia perbedaan akun-akun yang digunakan antara perusahaan jasa dengan perusahaan dagang. Kalau di perusahaan jasa tidak ada pembelian barang dagangan. Nah, setelah barang dibeli, nah misalnya ada yang rusak, retur. Pembelian retur itu artinya pengembalian ya. Retur ya, pengembalian dan pengurangan harga itu sering terjadi ya. Kemudian ada potongan pembelian. Seperti yang bilang tadi, kalau dia mau bayar kredit ataupun tunai ada potongan pembeliannya, itu sesuai dengan kesepakatan. Kemudian ada beban angkut barang yang dibeli. Beban angkut barang yang dibeli ini seperti tadi ada syarat penyerahan barang ya. Kemudian penjualan barang dagangan. Oke, retur penjualan dan pengurangan harga, pembayaran beban angkut barang yang dijual, potongan penjualan dan persediaan barang dagangan. Itu akun-akun perusahaan dagang ya. Oke. Nah, Ibu cukupkan materinya dulu ya. Oke, ini tugas kalian. Coba amati perusahaan yang ada di daerahmu. Ambillah 2 contoh perusahaan yang bergerak di bidang jasa dan perdagangan. Setelah itu, laksanakan tugas berikut. Apakah jenis produk yang dijual oleh masing-masing perusahaan itu? Yang kedua, bagaimana aktivitas yang dilakukan oleh masing-masing perusahaan itu? Tulislah dengan jelas masing-masing perbedaan aktivitas perusahaan itu. Buatlah analisis mengenai karakteristik perusahaan tersebut. Yang keempat, coba perkirakan apa saja akun-akun yang sering muncul pada perusahaan dagang tersebut. Nah, ini
perusahaan jasanya Ibu contohkan misalnya laundry, ini jasanya. Kemudian perusahaan dagangnya supermarket. Nah, itu ya contohnya. Nanti kalian cari yang lain ya. Baiklah akhirnya Ibu selesaikan materi ini. Materi kita selesai untuk minggu ini. Ini untuk sekalian pertemuan yang satu lagi ya. Oke. Sebelumnya Ibu ucapkan selamat belajar, selamat mengerjakan, dan selamat juga mengumpulkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.